Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Aulia Rahmawati dengan akhiran NIM 240 dari kelas C. Di sini saya akan menjelaskan terkait tugas pembangunan desa, yaitu tentang pokok dan gagasan arah pembangunan desa selama 6 tahun ke depan terkait desanya masing-masing. Di sini saya mengambil judul Visi Desa 2023 sampai dengan 2029 menuju masyarakat mandiri dan berkelanjutan. Di sini terlebih dahulu saya akan menjelaskan tentang profil desa saya, yaitu Desa Jegrek. Desa yang terbentuk pada tahun 1921 yang mencakup 6 dusun, yaitu Dusun Jegrek, Dusun Kampak, Dusun Dukoh, Dusun Balong, Dusun Samben, Dusun Calonan. Latar belakang dari desa saya, Desa Jegrek merupakan salah satu desa yang terletak di bagian paling barat Kabupaten Lamongan. Desa ini berbatasan langsung dengan wilayah Kabupaten Bojonegoro. Potensi desa ini adalah tanahnya memiliki produktivitas yang cukup tinggi, cocok untuk tanaman padi, jagung, bawang merah, dan lain-lain. Didominasi masyarakat yang beragama Islam, maka di setiap dusun banyak ditemui tempat ibadah seperti masjid, musola, TPA, dan terdapat 2 ormas, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Desa Jegrek ini juga memiliki 11 tempat pendidikan yang tersebar di setiap dusun. Balai Desa Jegrek merupakan bagian terpenting sebagai tempat pelayanan kepada masyarakat yang menjadi titik utama di setiap dusun. Visi dan misi selama 6 tahun ke depan. Visi bisa mencakup kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Misi dapat mencakup program-program spesifik seperti pembangunan infrastruktur, peningkatan pendidikan, atau pemberdayaan masyarakat. Rencana strategis 6 tahun ke depan. Yang pertama, infrastruktur dasar. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, kesehatan. Yang keempat, ekonomi lokal. Yang kelima, lingkungan. Yang pertama, infrastruktur dasar dengan fokus pada 3 aspek utama, yaitu jalan, air bersih, dan sanitasi. Jalan meningkatkan jaringan jalan desa dengan pembaruan dan perbaikan yang bertujuan meningkatkan aksesibilitas, mengembangkan jalan baru atau jalur alternatif untuk menghubungkan daerah yang terpencil, peningkatan kualitas jalan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan memudahkan mobilitas penduduk. Air bersih, membangun sistem penyediaan air bersih yang terintegrasi dan dapat diandalkan, memperluas jaringan pipa air untuk menjangkau seluruh wilayah desa, mengimplementasikan teknologi konservasi air dan manajemen sumber daya air yang efisien. Sanitasi, membangun sistem sanitasi modern untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengembangan instalasi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, edukasi masyarakat tentang pentingnya sanitasi dan praktik hidup bersih. Yang kedua, pendidikan dengan fokus pada pembangunan di sekolah dan pelatihan guru. Pembangunan sekolah, identifikasi kebutuhan mendesak untuk membangun sekolah baru atau memperluas fasilitas yang sudah ada. Pemilihan lokasi strategis yang memungkinkan akses mudah bagi seluruh warga desa. Desain bangunan yang memperhatikan keamanan, kenyamanan, dan keberlanjutan lingkungan. Fasilitas dan peralatan pendidikan memastikan penyediaan fasilitas dan peralatan pembelajaran yang memadai, seperti perpustakaan, laboratorium, dan area olahraga. Integrasi teknologi pendidikan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran. Pelatihan guru, menyelenggarakan program pelatihan reguler untuk meningkatkan keterampilan pedagogis guru, memperkenalkan inovasi dalam metode pengajaran dan integrasi teknologi pendidikan. Menyusun kurikulum pelatihan yang responsif terhadap kebutuhan pendidikan lokal. Yang ketiga, kesehatan dengan fokus pada pembangunan puskesmas dan penyuluhan kesehatan. Pembangunan puskesmas, identifikasi lokasi yang strategis untuk pembangunan puskesmas, mempertimbangkan aksesibilitas bagi seluruh penduduk desa, desain dan konstruksi fasilitas puskesmas yang memenuhi standar kesehatan, termasuk ruang pemeriksaan, ruang rawat inap, dan area penunjang medis, pemilihan dan pemberdayaan tenaga kesehatan yang kompeten untuk bekerja di puskesmas. Penyuluhan kesehatan, menyelenggarakan program penyuluhan kesehatan secara rutin untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang praktik kesehatan yang baik, menyusun materi penyuluhan yang mudah dipahami dan relevan
dengan kebutuhan kesehatan lokal, melibatkan tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan relawan dalam menyampaikan informasi kesehatan. Yang keempat, ekonomi lokal melibatkan sejumlah sektor penting termasuk pengembangan usaha kecil, pertanian, dan pariwisata. Pengembangan usaha kecil mendukung pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memberikan kontribusi terhadap diversifikasi ekonomi. Pertanian seringkali menjadi tulang punggung ekonomi lokal, memberikan bahan pangan dan sumber daya alam. Inovasi dalam pertanian seperti teknologi modern dan praktik berkelanjutan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan keberlanjutan jangka panjang. Pariwisata menjadi sektor penting karena dapat menarik pendapatan dari luar daerah, menciptakan lapangan kerja di sektor layanan, dan meningkatkan infrastruktur lokal. Diversifikasi atraksi pariwisata dan promosi destinasi dapat meningkatkan daya tarik dan dampak positif pada ekonomi setempat. Yang kelima yaitu lingkungan, berfokus pada pengelolaan sampah dan pelestarian alam. Pengelolaan sampah yang efektif melibatkan beberapa langkah seperti pengurangan sampah, daur ulang, dan pemusnahan sampah yang ramah lingkungan. Pengurangan sampah mendorong perilaku pengurangan sampah di tingkat individu dan perusahaan. Ini dapat mencakup penggunaan produk yang tahan lama, penghindaran bahan sekali pakai, dan pendidikan masyarakat tentang tata cara mengurangi limbah. Daur ulang meningkatkan sistem daur ulang untuk mengurangi jumlah sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir, pemisahan sampah di sumber, promosi daur ulang, dan dukungan pemerintah untuk industri daur ulang dapat membantu menciptakan lingkungan yang bersih. Pemusnahan sampah tempat menangani limbah yang tidak dapat didaur ulang dengan cara yang ramah lingkungan, proses seperti pengemposan atau pengelolaan limbah secara aman, membantu mengurangi emisi berbahaya ke lingkungan. Pelestarian alam melibatkan upaya untuk melindungi dan mempertahankan keanekaragaman hayati, ekosistem, dan sumber daya alam. Beberapa langkah yang dapat diambil melibatkan konservasi sumber daya alam, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan termasuk hutan, air, dan tanah untuk memastikan keberlanjutan ekosistem, penghijauan, menanam lebih banyak pepohonan dan menjaga area hijau untuk meningkatkan kualitas udara, menyediakan habitat bagi swasta liar, dan mengurangi dampak perubahan iklim. Pengelolaan ruang terbuka melindungi kawasan lindung dan ruang terbuka hijau untuk mempertahankan ekosistem alami dan menyediakan area rekreasi yang berkelanjutan. Edukasi lingkungan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian alam dan dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Pemberdayaan masyarakat melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur, menyelenggarakan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan lokal dalam pemeliharaan dan manajemen infrastruktur, keberlanjutan lingkungan, memastikan bahwa proyek-proyek infrastruktur memperhitungkan dampak lingkungan dan menerapkan praktik ramah lingkungan, menyelenggarakan program penanaman pohon dan perlindungan lingkungan untuk mempertahankan kelanjutan ekosistem, pemantauan dan evaluasi, menetapkan mekanisme pemantauan untuk mengukur kemajuan dan efektivitas rencana strategis, melibatkan pemantauan secara berkala serta umpan balik dari masyarakat, untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dengan fokus pada aspek-aspek ini, diharapkan rencana strategis ini dapat menciptakan perubahan positif berkelanjutan bagi pembangunan desa dalam waktu jangka 6 tahun. Kesimpulan, peningkatan kesejahteraan masyarakat terjadi peningkatan signifikan dalam taraf hidup penduduk desa melalui berbagai program ekonomi inklusif dan pelatihan keterampilan. Akses layanan dasar keberhasilan dalam memastikan seluruh warga desa memiliki akses penuh terhadap pendidikan, layanan kesehatan, serta infrastruktur dalam seperti air bersih dan sanitasi, pengembangan ekonomi lokal seperti usaha kecil dan ketersediaan ekonomi, pelestarian lingkungan, implementasi kebijakan dan program pelestarian lingkungan berhasil memitigasi dampak negatif, menciptakan desa yang berkelanjutan secara ekologis,
partisipasi masyarakat desa terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dan warga dalam pembangunan, penguatan infrastruktur, peningkatan infrastruktur desa, termasuk transportasi, energi, dan teknologi informasi, memberikan kontribusi positif terhadap konektivitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang demikian, kesimpulan pembangunan desa selama 6 tahun mencerminkan pencapaian signifikan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, dan melestarikan lingkungan, yang semuanya menciptakan dasar untuk kelangsungan dan perkembangan masa depan desa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.